Firman Tuhan yang tentu kita bersama-sama pada kesempatan ini boleh hadir dalam ibadah kunjungan rumah tangga. Kalau dalam ibadah kunjungan rumah tangga ini kita merencanakan ini mau persiapan toh ya, mau persiapan mau bikin perayaan pranatal yang ada. Nah, karena itu pada kesempatan yang sangat baik inilah saya mengajak kita untuk bersama-sama memperhatikan bagian firman ini. Mari kita perhatikan di perikop tadi. Kalau di perikop tadi, kalau kita lihat, mulai kita lihat di situ ada kalimat juga yang menyatakan supaya kita kembali, ya, kembali kepada Tuhan. Nah, itu sebenarnya kalau kita baca selanjutnya, kalau saya baca itu cukup panjang. Perhatikan di ayat 7 bagian B. Coba dilihat di situ. Di pasal 3 ayat 7 bagian B, kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Wow, firman Tuhan yang diserukan oleh Nabi. Kita perhatikan di sini Maleakhi. Mungkin terasa aneh Bapak Ibu Saudara, ya. Ketika waktu umat menerima ini, dia juga pasti merasa aneh. Kenapa dibilang kembali, ya? Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Karena itu kita perhatikan di sini mereka bertanya-tanya, ya, bertanya-tanya mereka. Dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Nah, itu ayat 7 bagian C, ya. Itu kelanjutannya, ya. Ayat 7 bagian C. Mereka diminta untuk kembalilah. Kembalilah. Nah, kembalilah. Karena secara fisik kalau kita perhatikan, mereka itu sudah kembali beribadah kepada Tuhan di bait suci. Nah, seperti kita orang kan, kita sudah beribadah pada saat ini dalam ibadah kunjungan rumah tangga. Walaupun masih ada yang belum sampai di sini, ya. Nah, kita berdoa supaya mereka sampai di sini. Apalagi kita berada saat di mana kita mempersiapkan kegiatan-kegiatan pranatal, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya kasih dalam kasih Tuhan bersama kaum keluarga yang kita kunjungi pada saat ini, ya. Ya, masih bercakap, silakan. Nah, kalau selesai bercakap baru saya selesai bicara. Nah, saya itu begitu. Saya belajar dari ada sampai kepala sekolah dulu soal mampu. Nah, saya lanjutkan. Nah, mari kita lihat di sini, ya. Ketika para imam dan orang Lewi itu sudah berfungsi dalam penyelenggaraan ibadah di bait suci, tapi perilaku dari umat menunjukkan bahwa mereka itu sedang menjauh. Ya, rupanya kelakuan mereka itu masih jauh dari harapan, ya. Walaupun datang gitu kepada Tuhan. Nah, itu yang mau dinyatakan di sini. Mereka mengabaikan semua perintah dan hukum Tuhan yang ditandai oleh adanya. Mari kita lihat di situ. Ada tadi kita dengar tuh, kita baca. Ada di situ tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta. Nah, itu adalah dosa-dosa. Dosa-dosa apa, Bapak Ibu Saudara? Dosa-dosa
spiritual. Karena kan dia bilang, oh saya suruh datang kepada Tuhan, kenapa saya lagi disuruh datang? Maksudnya itu sudah, jangan lagi jadi pezina, itu. Jangan lagi pipa tukang sihir atau jadi tukang sihir. Karena kan ada saat ini, biar di era disrupsi revolusi industri ini, masih saja ada yang seperti, apalagi ada tukang ramal. Tahun 2023, ayo ini menjadi sama orang apa paranormal. Jangan apalagi sampai saudara ke sini, mana Samuel? Itu ada, ini Samuel luar biasa. Lanjut, mari saya ajak kita perhatikan di sini supaya jangan terjadi seperti dosa spiritual yang saya sebutkan tadi. Tapi mari kita lihat di sini juga dosa yang diutarakan terkait sikap dan tindakan terhadap sesamanya, yaitu ada dalam tanda kutip saya mau katakan di sini, ada yang menindas orang upahan, menindas janda dan anak piatu, yang tentu dalam hal ini ada yang mendesak ke samping dari orang-orang asing. Ini yang dapat disebut dengan ini dosa. Kalau tadi dosa apa? Nah, ini susah kasihkan, ada dua istilah itu. Tadi dosa spiritual, sekarang dosa sosial. Iya. Untung di sini janda kita janda yang kaya itu kalau ada ditambah janda yang apa luar biasa itu. Halo ya, seperti itu. Tapi kalau apa itu ya, kita kan tahu di jemaat kita toh dari latar belakang yang ada berbeda-beda dari perekonomian yang ada. Lanjut, saya mau katakan tadi ada dosa spiritual disebutkan terjadi, ada juga dosa sosial. Terkait dengan ini, perilaku dan tindakan yang ada itu, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Maleaki. Yang Maleaki katakan di sini adalah itu menjadi bukti bahwa umat tidak takut kepada Tuhan. Itu karena berani melakukan hal-hal seperti itu, padahal Tuhan larang. Nah, daftar dosa umat yang ada itu semua adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan, seperti yang tertera dalam hukum Tuhan. Hukum, kalau dibilang dulu kan hukum Taurat. Nah, itu di minggu pertama biasa dibaca itu Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, supaya jangan terjadi itu, maka dalam kehidupan ini hendaklah hidup kita ya, ketika kita akan melaksanakan apa? Perayaan Natal. Nah, ini mulai besok sudah mulai Minggu Advent. Apa itu Minggu Advent, Bapak Ibu Saudara, supaya kita memahami juga. Jangan kita orang Kristen, semua masuk Minggu Advent aja, kita verbalis. Jelas sebut, tahu menyebut, tetapi nggak tahu artinya. Ya, ada yang tahu itu? Iya. Ada yang bilang itu masa penantian, apalagi sampai situ. Baik, kalau sampai situ apa-apa. Jadi mari kita lihat bahwa Advent itu kata yang berasal dari bahasa Latin, Adventus. Nah, itu dia ya, bukan tus ya. Jadi bukan tus. Kalau orang Manado bilang apa itu? Depetus ya. Nah, seperti itu. Ya, bawah-bawahnya nasi itu. Nah, tapi tidak seperti itu ya. Kata Advent berasal dari bahasa Latin Adventus yang sama artinya dengan kata parusia. Pernah dengar kata parusia? Baru kali ini dengar toh?
Mudah-mudahan dengan YouTube ini didengar-dengar supaya tahu itu, ya. Kata parusia dalam bahasa Yunani itu sama dengan Advent yang berarti kedatangan, seperti yang disebut tadi. Kemudian selain kata kedatangan ada yang disebut dengan kunjungan, gitu. Kalau ada kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo misalnya, toh, kita menanti, nah, kita ada kunjungan atau siapa misalnya, toh. Nah, itu arti Advent, ya, sama dengan parusia yang terkait dengan bahasa Yunani, yang satu bahasa Latin, dan ini berarti kedatangan atau kunjungan. Nah, banyak orang menganggap bahwa kata parusia itu hanya terkait dengan janji kedatangan Kristus kembali di akhir zaman. Padahal Adventus atau parusia itu sesuai arti katanya dapat berarti kedatangan Kristus yang terjadi setiap saat dan berulang kali, bahkan kontinu, terus menerus dalam hidup ini terjadi. Kita sebagai orang-orang yang memang betul-betul ya kembali, nah, itu kembali kepada jalan Tuhan, ya, supaya seperti tadi jangan terjadi lagi dosa apa? Spiritual dan dosa sosial. Nah, itu istilah yang ada. Ini terkait dengan eksegesis. Saya tidak berpolemik, ya. Ada yang biasa suka berpolemik, tapi saya tidak mau berpolemik. Mari kita lihat di sini. Pengharapan iman terbesar kita terarah ke masa depan, yaitu kedatangan Kristus, seperti yang dikatakan oleh malaikat. Kalau kita perhatikan itu dalam Kisah para Rasul pasal 1 ayat 11, ya. Itu Adventus atau parusia itu yang satu kita lihat entah kapan akan terjadi, namun pengharapan iman yang ada ini harus terus-menerus dalam keseharian kita, supaya kita melihat bahwa Tuhan Allah itu datang setiap saat, setiap hari dalam kehidupan kita, seperti itu, ya. Makanya kita akan laksanakan juga Minggu Advent mulai besok, ya. Kemudian ada Pekan Keluarga Minggu Advent. Sudahkah itu kita buat? Ya, mulailah nanti ini, ya. Pedoman sudah ada. Saya juga sudah memviralkan itu khotbah-khotbahnya. Kalau mungkin agak dari materi yang ada mungkin agak sulit mau dikembangkan atau dibaca, mungkin nggak mengerti. Nah, itu mudah-mudahan dengan yang saya viralkan itu di YouTube itu bisa dibuka itu, sehingga dengan firman Tuhan pada saat ini juga ketika ada diskusi apa itu pemahaman Anda tentang Advent, oh iya, Pendeta Sahrul ada jelaskan waktu ibadah kolom kunjungan keluarga Lembe Epang, kolom 2. Nah, itu wahai siapapun yang mendengar YouTube saya ini, semoga itu bisa diperhatikan. Tuhan akan selalu menolong kita sehingga dalam kehidupan kita menerima bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Ajaib benar anugerah, ya, karena itu yang selalu kita terima dalam hidup ini, ya. Kita nyanyikan ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidup, ku hilang buta berjalan.
lagi supaya ekspresi. Ketika insafku cemas, sekarang